Oke, selamat sore. Bertemu kembali dengan saya. Bertemu kembali, kita belum pernah ketemu. Oke, perkenalkan nama saya Hilmus Erwin Irawan. Dalam kesempatan ini saya akan mengajar akuntansi sektor publik ya. Dan akuntansi sektor publik ya. Semoga tidak salah ya, kalian juga tidak salah menonton. Oke, ini adalah pertemuan pertama setelah berapa lama kita sudah PJJ sudah memasuki 2 tahun ya, 2 tahun kita tidak bersua, tahu-tahu tidak terasa sudah 4 semester kita melaksanakan secara daring. Namun demikian, di beberapa mata kuliah dengan dosen-dosen yang telah ditentukan sudah berlangsung PTM terbatas, dan tentunya kalian juga sudah mengisi kesediaan mengajar, tinggal tunggu waktunya. Kita akan melakukan PTM terbatas. Semoga tidak lama lagi ya. Akhirnya kita bisa berinteraksi di kampus ya, di kampus kita tercinta yang sudah dirindukan. Oke, pada kesempatan ini pertemuan pertama kita akan membahas akuntansi sektor publik. Nah, akuntansi sektor publik ini sudah dikenalkan ketika kalian belajar dasar akuntansi ya. Nah, pada dasar akuntansi di pertemuan pertama atau kedua sudah dijelaskan bidang-bidang akuntansi ya. Itu ada akuntansi biaya, ada akuntansi manajemen, ada akuntansi keuangan, dan ada akuntansi sektor publik dan lain sebagainya. Oke, sektor dalam akuntansi pasti ada berapa? Ada sektor publik, berarti ada sektor privat. Kalau privat kita sudah jelas ya, privat berarti perusahaan, publik berarti masyarakat. Kita slide pertama, di sini entitas sektor publik ya, segala sesuatu yang bergerak di sektor publik ada bentuknya ya, ada wujudnya. Yang jelas sih kalau di Indonesia secara hukum harus ada anggaran dasar dan anggaran dasarnya ya, anggaran dasar pembentukannya yang jelas harus tercatat di uh, Departemen Hukum ya. Nah, itu harus menyusun pertanggungjawaban ke keuangan. Berarti harus menyusun pertanggungjawaban ke keuangan. Sebenarnya nggak hanya sektor publik ya, sektor privat juga harus menyusun pertanggungjawaban ke keuangan. Kemudian tuntutan akuntabilitas dan transparansi. Nah, mungkin kalau di privat transparansinya yang kurang ya, akuntabilitasnya terkadang di privat ada beberapa hal yang secara akuntabilitas mungkin tidak bisa diterima. Nah, teman, kalau di sektor publik itu harus akuntabilitas harus bisa diterima. Kemudian kewajiban kita sebagai warga negara. Kenapa di sini kewajiban kita terhadap warga negara? Ya, karena kalian sudah menempuh apa nih, pendidikan tinggi ya, menengah sudah, atas sudah, sekarang tinggi. Masa lulusannya tidak mengetahui tentang APBN dan APBD ya, bagaimana prosesnya, bagaimana cara kerjanya. Nah, minimal kalian harus mengetahui, walaupun mungkinan kalian tidak peduli, karena kalaupun peduli mungkin kalian tidak punya akses. Beda mungkin kalian kalau yang terlibat dengan partai, kalian mempunyai akses untuk mengkritik, atau kalian aktivis masyarakat dalam satu organisasi, karena hal-hal seperti ini pasti ada yang mengkritisinya. Kemudian apabila kalian ingin belajar di kantor akuntan publik, maka minimal kalian harus mempunyai informasi ngapain saja sih nanti di kantor akuntan publik ya. Nah, perbedaannya antara melakukan audit privat dan lembaga atau non profit ya. Nah, di sini ada audit ya, juga bukan hanya audit tapi juga memberikan konsultasi jalan ke keluarnya. Oke, selanjutnya, nah di sini ada garis besarnya, ada pemerintah. Jangan kalian tanya PSAP itu apa ya, nah, kalian cari sendiri. PSAP pernyataan sistem akuntansi publik, SAK standar akuntansi keuangan. SAK ini peraturan ya yang dikeluarkan pemerintah mengenai pedoman-pedoman untuk membuat laporan keuangan
publik itu PSK. Ini 45 tuh pasal 45 ya. Dia ada PSK lainnya yang membedakan hanya huruf di belakangnya. Itu disebut sektor publik. Nah, kemudian setelah tadi kita mengetahui sektor publik, di sini entitas dalam sektor publik itu siapa saja sih? Nah, ini ada pemerintah dan non pemerintah. Pemerintah ya, di sini pemerintah ya, dari pemerintah pusat, daerah sampai yang terkecil RT. Non pemerintah adalah organisasi ini nirlaba. Kemudian organisasi berupa organisasi masyarakat yang yayasan. Nah, udah jelas keunikan dari entitas sektor publik sudah pasti ya. Kenapa ada banyak organisasi kemasyarakatan? Karena masing-masing mempunyai keunikan sendiri, mempunyai tujuannya sendiri, mempunyai anggaran dasarnya sendiri, ya kan? Mempunyai member anggotanya sendiri-sendiri. Ya, kalau semua sama pasti tidak akan banyak organisasi. Tapi setelah berjalannya waktu, apabila menemui persamaan, maka pasti mereka akan melebur menjadi satu. Kemudian aktivitas organisasinya ini saling berkaitan ya. Kemudian ISA, ini ada singkatannya. Nah, karena sektor publik ini maka pasti ada standar supaya tidak semaunya sendiri ya. Nah, untuk internasional di sini ada standarnya. Standarnya di sini adalah maksudnya apa? Penggolongan terhadap laporannya nanti itu jelas ada standarnya ya. Kalau biaya ini masuknya kemana, nama-nama akunnya itu harus ada standarnya, sama seperti pada SAK ya. Itu ada standarnya yang telah disepakati. Artinya mereka para ahli-ahli akuntan ini telah melakukan konsensus ya, membuat kesepakatan supaya terbentuklah standar yang sama. Selanjutnya akuntansi publik adalah ini akuntansi publik mekanisme teknik dan analisa. Ini bisa kalian baca ya. Yang jelas akuntansi sektor publik itu perbedaannya tadi selain tujuan dan lain-lain, pada dasarnya adalah apa? Dana yang diterimanya, iuran berupa iuran. Kalau privat kan segala dana yang diterimanya itu ada hitung-hitungannya sendiri. Sedangkan kalau sektor publik, kenapa dia di sektor publik? Karena menerima iurannya dari masyarakat banyak ya. Kalau pemerintah, baik BUMN maupun pemerintah pusat, pasti dari pajak. Kemudian kalau organisasi pasti dari para anggotanya. Nah, karena itulah perlu ada pertanggungjawaban. Nah, kemudian bidang akuntansi publik di sini ada pemerintah pusat, daerah, LSM, yayasan. Nah, di sini ada beberapa ya pusat. Kenapa ada pusat dan daerah? Karena pendapatannya pasti beda antara pusat dan daerah. Dan di sini juga ada kesepakatan ya, mana yang masuk ke pusat, mana yang masuk ke daerah. Seperti dahulu PBB dulu masuk ke pusat. Nah, kemudian setelah dilakukan kesepakatan, akhirnya PBB dimasukkan ke daerah. Kemudian ada LSM. Nah, ini untuk mengatur ya, mengatur penggolongannya. Nah, di sini ada tujuan akuntansinya, bisa dilihat di sini, bisa kalian baca. Pengendalian manajemen, memberikan informasi, dua-duanya sama. Pada intinya pasti namanya publik harus memberikan informasi dari mana uang didapat. Informasi dari mana uang didapat biasanya berupa sumbangan, berupa hibah. Nah, itu harus jelas kemana dimanfaatkannya ya. Nah, uang masuk dan uang keluar. Nah, di sini ada tabelnya, tujuan organisasi, kemudian sumber pendanaan, ya, kemudian struktur organisasi, pertanggungjawabannya. Kalau sektor publik pada masyarakat dan parlemen. Parlemen adalah perwakilan dari masyarakat. Kemudian karakteristik anggaran dan sistem akuntansi. Nah, cash accounting dan accrual accounting, semoga kalian sudah mengetahui bedanya ya. Cash accounting dan accrual accounting nanti saya tanyakan dalam Zoom meeting perbedaannya. Cash accounting berarti berdasarkan aliran uang, baik masuk ataupun keluar ya. Jadi di sini pengakuannya. Kalau cash accounting pengakuannya dilihat dari uangnya. Kalau accrual accounting dilihat dari pengakuannya. Jadi kan kalau accrual accounting ada periode akuntansi, jadi tidak dilihat dari aliran uang, tapi
lebih ke pengakuan transaksinya, baik masuk ataupun ke luar. Nah, kemudian persamaan sektor publik sama-sama menyumbang perekonomian nasional, sudah pasti sama-sama menghadapi masalah ekonomi. Ini sama-sama ya, karena tinggal di dalam masyarakat yang sama, pasti sama-sama menghadapi masalah yang sama. Sekarang sedang ada langka minyak goreng, baik privat maupun organisasi pasti sama-sama menghadapi masalah minyak goreng. Kemudian sama-sama menggunakan ilmu manajemen, sama-sama beroperasi di berbagai bidang, sama-sama mematuhi pemerintah sebagai regulator. Nah, di sini kita sering mendengar ya, organisasi seperti apa sih organisasi atau perusahaan yang dikelola dengan manajemen atau tidak dengan ilmu manajemen. Ada nggak sih zaman sekarang organisasi tidak dikelola menggunakan ilmu manajemen? Taunya dari mana, Pak? Kita melihat organisasi tersebut tidak menggunakan ilmu manajemen. Apakah kalian mengetahui? Jadi biasanya manajemen ini maupun ilmu manajemen bisa dilihat dari proses pengambilan keputusannya. Dari karena kita di sini punya ilmu dan manajemen, maka keputusan yang diambil pasti menggunakan ilmu, menggunakan data-data. Ada ilmunya, ada seninya. Selain data-data juga ada intuisi dari pengambil keputusan. Sementara apabila tidak melaksanakan ilmu-ilmu manajemen, keputusannya diambil seenaknya. Dia moodnya lagi bagus, dia lagi dekat dengan siapa. Nah, jadi keputusannya ibaratnya kalau nggak pakai manajemen lebih subjektif. Nah, kalau menggunakan ilmu manajemen, keputusannya lebih objektif. Nah, di dosen atau guru-guru mengajar ada kak? Nah, itu bisa kalian lihat kan, bagaimana dosen tersebut mengambil keputusan mengajar atau memberi nilai, lebih besar subjektifnya atau objektivitasnya. Jadi kalau dia objektivitasnya tinggi berarti sudah menjalankan prinsip-prinsip manajemen. Sedangkan kalau subjektivitasnya masih tinggi berarti dia belum menjalankan ilmu manajemen. Kemudian di sini ada bidang-bidang utama akuntansi, pusat, daerah. Kenapa kok dibagi-bagi? Ya karena pencatatannya nanti berbeda, sumber pendapatannya berbeda, pengeluarannya juga pasti berbeda, besarnya juga pasti berbeda. Oke, di sini juga ini bisa kalian buat sebagai apa? Sebagai TA, tugas akhir. Kemarin ada mahasiswa membuat cara membuat laporan tempat peribadatan. Nah, biasanya kan tempat peribadatan diselenggarakan oleh anggotanya ya. Nah, mungkin di situ anggotanya ada yang punya ilmu akuntansi, ada yang tidak. Nah, mungkin kalau kalian sudah mengetahui tentang pembuatan laporan keuangan, kalian bisa tuh laporan keuangannya saya yang buatin ya. Jangankan tempat ibadat di RT. Nah, kalian juga bisa membuat laporan keuangannya di RT. Karena kalian sudah mengetahui cara membuatnya. Nah, sedikit banyak sudah mempunyai informasi. Kemudian dimensi akuntansi sektor publik, kejujuran sudah pasti paling penting. Kejujuran ini dianggap sesuatu yang langka, tapi kalaupun ada orang jujur biasanya tidak dihargai. Ya, contohnya di kelas kalian kan, ada yang jujur tidak memberi contekan, pasti tidak dihargai, dianggap sombong dan lain-lainnya. Jadi lebih ke simbolis saja nih ya, sementara prakteknya mereka malah akan dikucilkan. Kemudian akuntabilitas hukum, sama-sama harus patuh pada hukum. Kemudian proses program ini harus transparan karena dana yang digunakan dari masyarakat, maka programnya pun harus ditawarkan terlebih dahulu untuk agar dapat dikontrol secara bersama. Kemudian selanjutnya kebijakan, pertanggungjawaban pemerintah pusat maupun daerah, kebijakan yang diambil pemerintah terhadap DPR dan masyarakat luas. Oke, intinya kalau kita di pemerintahan, suara kita sudah diwakili dalam pemilih oleh anggota DPRD maupun anggota DPR. Karena itu anggota DPR dan DPRD bisa berbicara mewakili masyarakat karena kita telah memilih, dan yang tidak memilih pun mau tidak mau salah sendiri kenapa tidak memilih. Cuman di sini masyarakat diwakili oleh anggota DPR, bisa kalian mereka anggota DPR mengkritik baik pemerintah,
kebijakan pemerintah dan lain-lain ya, semua jajarannya, tapi mereka jarang sekali mengkritik diri mereka sendiri ya kan. Saat mereka mengkritisi gaji-gaji pemerintah regulator, tapi mereka tidak pernah mengkritisi gaji yang diterimanya. Kemudian akuntabilitas dan transparansi. Nah, di sini bisa dibaca ya. Jadi intinya dari akuntansi publik ini adalah kejujuran ya, kemudian transparansi dan juga akuntabilitas harus dapat diterima. Oke, sekarang kita masuki contoh soal. Nah, nomor 1 bisa kalian baca. Apa jawabannya? Sudah pasti nomor 1, kita sedang berbicara sektor publik, maka akuntansi sektor publik. Nomor 2, standar. Nah, di ini ada yaitu ISPAS ya. Nomor 3, berikut merupakan bidang utama akuntansi sektor publik. PT. Berarti ini privat. Perum PT, Bank Danamon, privat. UNESCO, yayasan, tapi ada Toserba, ada PT Dirgantara, Panti Asuhan, organisasi LSM, Posyandu, bagian pemerintah, ada PT Unilever. Jadi yang tidak ada adalah C, LSM, Publik, BUMN dan BUMD. Berikut ini yang bukan merupakan persamaan. Nah, di sini ada ya, A sama, C sama, D sama, udah pasti benar. Tinggal jawabannya adalah B. Seperti tadi, pemerintah legislatif atau pemerintah regulator. Ya, pemerintah adalah regulator. Berikut ini yang merupakan bukan unsur-unsur perbedaan. Nah, akuntansi sektor dengan sektor swasta merupakan unsur-unsur perbedaan. Akuntansi sektor dengan swasta, tujuan organisasinya berbeda, sumber pendanaannya berbeda, struktur organisasinya bisa mirip-mirip, tetapi struktur organisasi yayasan pasti lebih sederhana ya, karena tidak digaji berdasarkan keuntungan ya. Kemudian karakteristik anggaran, pembuat anggaran juga berbeda ya. Kalau LSM harus transparansi dipublikasikan, sementara kalau publik internal saja. Kemudian karakteristik pemerintah, karakteristik pemerintah mah berarti jawabannya adalah E. Oke, sampai di sini untuk pertemuan pertama. Nanti karena ini merupakan pertemuan pertama, nanti setelah kalian login ke MyBase, kemudian kalian absen, kemudian kalian lihat video ini, kemudian kalian baca tugas. Setelah itu saya berikan waktu 30 menit dari kalian absen, baru kita lakukan Zoom. Oke, jangan lupa saya minta keaktifan kalian baik dalam WA group maupun dalam Zoom meeting. Nanti kalau kalian tidak aktif, maka proses pembelajaran akan menjadi tidak semangat. Kalian saya tanya diem, kalian juga tidak bertanya, saya juga merasa berbicara dengan monitor saja. Jadi saya harap bisa berlangsung secara dua arah. Oke, sampai di sini kita ketemu pada saat Zoom meeting atau video pembelajaran pertemuan kedua. Terima kasih atas waktunya, lebih kurangnya saya mohon maaf. Silakan kalian komentari, silakan kalian kritik saya, karena itu akan membuat saya berpacu untuk lebih baik lagi dalam mengajar. Terima kasih.